kalau caranya begini, mama pergi ke Datmas tidak ada jawaban, ke sosial tidak ada jawaban, ke kelurahan, kecamatan tidak ada jawaban. Biarin katanya dede mati aja, ikut ayah. Dede tidak dikasih rujukan, udah kapan ibu, sampai udah nggak mau makan 5 hari. Di bulan November itu anak saya membutuhkan 38 kantong transfusi di Fatmawati. Biasanya selama ini kalau berawat itu ditanggung sama KIS ya, BPJS PBI. Cuma ini harusnya hari ini anak saya kontrol, ternyata dinonaktifkan. Jadi saya akhirnya beralih ke sini. Pak Wali nggak sih? Dinas nggak sih? Dibawa ke sini nggak? Bisa nggak mengimbangi pimpinannya yang sejak begini nih? Iya. Izin menyampaikan Pak Wali, bahwasannya kami bergerak di sini atas permohonan masyarakat banyak. Pak Wali, keserakasan masyarakat Kota Depok hingga detik ini yang hadir kepada kami para relawan aktivis kemanusiaan adalah penonaktifan UHC dan KIS PBI. Teman-teman penderita thalassemia, teman-teman penderita kanker, teman-teman penderita autoimun yang memang saat ini juga ada kondisinya di sini masyarakat tersebut. Mereka semua datang dalam memperpanjang nyawa anak keluarga mereka. Karena lantaran aktif, mereka tidak bisa jalan, bisa, mereka tidak bisa tambah darah. Bahkan di sini ada warga Depok yang tambah darah 1 hari itu membutuhkan 36 kantong darah. Awalnya saya mengurus bansos dari dinas kesehatan itu selama 2 tahun 3 bulan, ternyata tidak sembuh-sembuh. Lalu dari Dinkes dirujuk ke Dinsos untuk dibuatkan KIS, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya berobat dengan KIS, tapi per 1 Februari kemarin itu nggak aktif. Sedangkan kemarin tanggal 6 kalau nggak salah itu harus ada tindakan disuntik di bagian sini. Sekarang dia itu penderita lupus yang menyerang otak. Jadi dia sakit kepala terus, Pak. Jadi kemarin itu harus disuntik tapi nggak disuntik karena KIS-nya mati. Saya udah berusaha ke Dinsos, ke Puskesmas, bikin jaminan pelayanan ya Bu. Itu saya serahkan ke ke kelurahan, tapi sampai saat ini belum ada hasil. Ya, sebenarnya kalau caranya begini, mama pergi ke Datmas tidak ada jawaban, ke sosial tidak ada jawaban, ke kelurahan, kecamatan tidak ada jawaban. Biarin katanya dede mati aja, ikut ayah. Dede tidak dikasih rujukan, udah kapan ibu, sampai udah nggak mau makan 5 hari. Di bulan November itu anak saya membutuhkan 38 kantong transfusi di Fatmawati. Biasanya selama ini kalau berawat itu ditanggung sama KIS ya, BPJS PBI. Cuma ini harusnya hari ini anak saya kontrol, ternyata dinonaktifkan. Jadi saya akhirnya beralih ke sini. Pertama saya sampaikan begini, bedakan dulu antara kebijakan UHC dengan penonaktifan KIS. Ya, pertama clear di situ. Yes. Jadi kebijakan penonaktifan KIS yang selama ini diterima oleh teman-teman banyak sekota Depok itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ya, clear di sana ya. Jadi UHC atau tidak UHC sebetulnya kebijakan itu clear. Mereka tidak lagi menjadi bagian yang dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat. Dari 2 juta penduduk kita, 800.000 itu masuk di dalam DTKS. Artinya hampir setengah warga Depok dianggap tidak mampu. Itu yang pertama dulu, data itu. Sehingga pemerintah mengadakan kegiatan yang namanya DTSN, menggantikan proses DTKS. Dari situ diverifikasi ke lapangan semuanya, singkatnya terkurangi dengan jumlah yang tadi kita sebutkan. Orang yang dulunya penerima manfaat, sekarang tidak lagi menjadi penerima manfaat. Itu yang pertama. Perkara terkait tentang tadi yang dihapus atau tidak masuk lagi penerima manfaat, mungkin di sana sini masih banyak yang salah atau sepertinya itulah yang mungkin dikeluhkan oleh teman-teman. Artinya banyak warga yang sejatinya harusnya masih menerima sebagai KIS, tapi hari ini karena tidak menerima KIS sehingga mereka kesulitan untuk dilayani di rumah sakit atau itu ya. Nah yang kedua, saya mau bercerita kebijakan yang dilakukan BPJS terkait tentang UHC. Ya, kota yang mendeklar dirinya sebagai UHC itu kebijakannya begini.
kalau warga itu peserta yang memang juga dibiayai oleh pemerintah, nggak ada masalah semuanya ya. Tapi di saat ada warga yang BPJS Mandiri nunggak terus masuk ke rumah sakit, di saat dia mau mengaktifkan BPJS Mandirinya, dia harus nunggu 14 hari baru aktif. Artinya di hari pertama sampai hari ke-14 dia harus biayanya sendiri, dengan umum sendiri. Tapi kalau dia di cover oleh pemerintah kota atau masuk kategori UHC, hari itu mereka bisa langsung diaktifin. Artinya langsung dilayani. Orang nggak bayar BPJS itu banyak kemungkinan. Bisa jadi memang dia nggak mau bayar, artinya dia sebetulnya mampu. Bisa juga dia lupa nggak bayar-bayar, atau sejatinya memang dia tidak mampu BPJS Mandiri. Kemungkinan itu ada. Kalau yang ketiga, nggak ada masalah, artinya memang dia tidak mampu. Tapi kalau orang itu sebetulnya mampu, tapi tidak bayar-bayar, atau tidak mau bayar, atau lupa bayar, kalau semuanya menjadi beban pemerintah Kota Depok, otomatis makin hari akan makin banyak beban yang ditanggung oleh pemerintah Kota Depok. Mengurangi hak yang tidak mampu. Jadi saya sangat berkeyakinan, dan dengan dukungan teman-teman yang selama ini bergerak secara sosial luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Bantu saya untuk mendata, jangan sampai ada orang yang tidak mampu itu tidak punya BPJS. Kuncinya itu. Maksud saya, kebijakan kita justru akan bisa mengakomodir keresahan masyarakat dengan dukungan teman-teman yang bergerak di sosial untuk mengusulkan nama-nama yang memang di lapangan bukan atau tidak dalam penerima manfaat itu untuk bisa kita cover di penerima bantuan iuran. Jadi buat kita mau berapapun jumlahnya, selama memang masuk kategori miskin tanda kutip juga harus kita bantu, ya ini kita akan bantu, nggak ada alasan apa-apa untuk itu. Ya. Yang kedua, saya juga sampaikan bahwa memang kenapa saya sangat concern juga di sini, Bang Adi Suman, Bang Tora, karena saya mempertanggungjawabkan uang yang dialokasikan pemerintah ini buat kemana, termasuk tadi buat membantu warga-warga kita yang tidak mampu. Ya, jangan sampai tadi ini tidak tepat sasaran. Nah, ini yang kita coba perbaiki data ini, dan saya yakin ini akan bisa selesai. Tentunya kalaupun masih ada miss-miss, nggak terlalu banyak lah harusnya, dan ada kondisi-kondisi tertentu darurat, kegawat daruratan tetap kita bisa cover, termasuk juga tadi cuci darah. Jadi thalassemia itu menjadi bagian-bagian penyakit yang harus kita cover. Itu mungkin secara umum saya kasih gambaran. Jangan diartikan bahwa UHC lah yang menghapus proses tidak UHC yang menghapus tadi, itu bukan. Itu memang kebijakan pusat. Yang kedua, kita akan tetap bertanggung jawab dan akan mengakomodir apa yang menjadi keharapan masyarakat, khususnya warga yang selama ini sudah menjadi bagian penerima KIS dan memang senyata-nyatanya tidak mampu dan kemarin terlempar atau tidak lagi masuk di dalam, Bang Tora bilang masuk desil 6 atau 7. Buat kita, selama kita tahu yang bersangkutan tidak mampu, kita akan cover untuk kita bantu. Ya.